Tunggal berarti nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada dan seterusnya. Berarti tunggal. Tunggal dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, dalam hal af'alnya, segala perbuatannya Allah itu wahid, tunggal. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu buatan orang Islam tuh. Bahwa maksudnya ketuhanan yang Maha Esa, la syarika lahu fil uluhiyah, di dalam sifat ketuhanannya Allah tidak ada sekutu, tidak ada lagi udah yang wajib disembah hanya Allah. Wa hiya istighfaqul ibadah, dia itu Allah Ta'ala yang disebut dengan uluhiyah. Uluhiyahnya Allah itu adalah istighfaqul ibadah, yang berhak untuk disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi ada gunung jangan disembah, ada matahari jangan disembah, ada bulan jangan kalau bulan dan matahari aja udah kagak ada yang disembah, apalagi makhluk, apalagi kalau ya apalagi yang lain, kalau matahari dan bulan saja itu jangan disembah, apalagi yang lain itu kekuatannya kayak apa sih? Kalau melebihi kalau saja matahari yang paling kuat, bulan yang paling kuat, itu saja kagak boleh disembah. Yang hanya disembah Allah. Allah siapa? Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Itu caranya beriman kepada Allah. Yang pertama adalah mengakui bahwa Allah itu ada, dan Allah itu tunggal dalam zat, dalam sifat, dalam af'alnya. Tidak ada sekutu dalam ketuhanan. Tidak lagi ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Kalimatnya begitu tuh Pak. Istighfaqul ibadah, yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Caranya iman begitu tuh ya. Poin-poinnya iman tuh. Kemudian poin yang terakhir, bahwasanya kita yakin wajib atas Allah kullu kamalin yaliqu bidzatihil aliyah, yaitu segala kesempurnaan patut kiranya wajib dimiliki oleh Allah. Jadi Allah wajib memiliki seluruh kesempurnaan dan mustahil seluruh kekurangan. Itu poinnya yang terakhir itu Pak. Kalau kita iman kepada Allah, meyakini juga Allah memiliki seluruh kesempurnaan dan mustahil ada kekurangan. Kalau kita yakin nama Allah seluruh kesempurnaan, berarti iman kita dapat. Dan yakin bahwa tidak ada kekurangan. Jangan dibilang Allah, dibilang kekurangan. Ada kurangnya nih kayaknya nih, Allah kayaknya ada kurangnya nih. Ada kurangnya. Kempes tuh Pak. Kalau iman kita sampai bilang Allah punya kekurangan, berarti kempes imannya. Imannya kempes, kempes dari iman. Kalau kita meyakini Allah ada kekurangan, pakai ada tikus segala, pakai ada nyamuk segala, itu nyamuk, itu tikus merupakan kesempurnaan Allah. Betapapun yang diciptakan kayak begitu, itu tetap kesempurnaan. Makanya kita bilang fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
bikin berkah Allah penuh dengan kebaikan. Ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Walaupun yang diciptain kita bilang jelek, tetap ahsanul khaliqin. Sejelek-jeleknya ciptaan Allah, emang manusia bisa bikin, Pak? Pak, sejelek-jelek ciptaan Allah manusia bisa bikin nggak? Kalau yang jelek aja kagak bisa dibikin, apalagi yang cakep. Jadi Allah nggak ada kekurangan. Contohnya begitu. Kita bilang cacing jelek, kotor, jijik, manusia bisa bikin cacing nggak? Bahwa yang menciptakan ini adalah ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu fondasi iman tuh. Fondasi iman. Lalu iman kita diperkuat dengan akidah, dengan ikat. Kalau iman kagak diikat, dia nggak kuat tuh. Maka diajarkan kita dengan aqaidul iman, yaitu akidah iman. Akidah iman itu terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Bapak kagak bisa lepas iman dengan tidak mengetahui akidahnya. Akidah itu ikatan. Jadi orang yang beriman itu terikat imannya oleh akidah namanya. Akidah ada 3. Pertama, akidah disebut dengan sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Iman kepada Allah, kita harus meyakini bahwa akidah kita kepada Allah termuat yang pertama wajib. Sifat Allah punya sifat wajib. Apa ada kita? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini sifat wajib bagi Allah. Akidah kita, iman kita terikat oleh keyakinan berupa akidah Allah wajib punya sifat 20 itu yang disebut dengan sifat 20. Jadi Allah yang kita yakini sebagai Tuhan itu punya sifat 20. Kalau nggak punya sifat 20 bukan Tuhan gitu kan. Bapak ditawarin, Tuhan Allah, Tuhan Lata, Uzza, Mana, ini Tuhannya gunung, ini Tuhan matahari, punya sifat itu enggak dia? Kalau enggak punya sifat 20 bukan Tuhan, Pak. Ada orang ngaku Tuhan tapi enggak punya sifat yang 20. Maka kita harus menilai Tuhan kita. Boleh enggak nilai Tuhan? Boleh. Kita uji Tuhan, punya sifat maujud, wujud enggak? Allah ada nggak? Ada. Buktinya apa kalau Allah itu wujud? Buktinya adalah adanya alam semesta. Karena sifat wujud itu adalah, sifat wajib itu adalah akal kagak nerima kalau sampai itu nggak ada. Jadi akal kita nggak nerima kalau sampai sifat yang 20 itu tidak ada. Akal kagak nerima. Contohnya wujud. Sifat wujud ukur pakai akal. Apakah betul Allah itu wujud atau tidak? Akal kita ukur. Kalau sampai Allah kagak ada, kagak mungkin. Itu namanya sifat wujud. Akal tidak menerima kalau sifat itu sampai tidak ada. Contohnya sifat wujud. Allah itu wajib punya sifat wujud. Kalau Allah kagak wujud, kagak jadi Tuhan dia. Maka bagaimana cara masukin ke akal kalau Allah itu ada, padahal kita kagak lihat, kan gitu ya? Padahal kita kagak lihat.
Walaupun kita kagak lihat, akal kita mikir, Pak, ini langit ada yang bikin gak, Pak? Hah? Langit ada yang bikin gak? Bumi ada yang bikin gak? Yang bikin kira-kira siapa? Yang bikin itu harus wujud, harus ada. Masa yang bikin langit kagak ada? Kan kagak masuk akal. Yang bikin langit pasti yang maha daripada langit. Kalau langit kelihatan, maka yang wujudin langit mesti yang lebih daripada langit. Kalau dia ada, berarti sama dong dengan langit. Betul? Betul nggak? Kalau yang kita bilang Tuhan yang menciptakan Ar-Rabbu, yang mengasuh, yang memelihara. Rabbu itu pengasuh, pemelihara. Dia memelihara langit. Kalau langit kagak ada yang ngerawat, kira-kira ya rubuh ya Pak ya. Berarti yang memelihara namanya Rabbu. Rabbu itu nggak boleh lebih rendah dari langit, nggak boleh sama langit. Kalau yang nyiptain sama yang diciptain kagak masuk akal, nggak masuk akal. Masa yang nyiptain kita orang juga, kita sakit nggak? Sakit. Orang itu sakit nggak? Sakit. Kita tua nggak? Tua. Yang nyiptain orang itu tua juga. Tua. Kalau sama-sama tua, ngapain jadi Tuhan? Kan nggak masuk akal ya. Makanya yang masuk akal al-wujud mesti ada. Adanya, sekarang pertanyaannya, adanya jangan disamain sama langit. Kalau disamain sama langit, berarti Tuhan kita nggak pantas disebut Tuhan, karena sama sama yang diciptakan. Sampai sini udah masuk belum Pak? Masuk ya Pak. Udah, pokoknya saya mau percaya Allah itu ada. Bagaimana adanya? Jangan dipikirin. Yang jelas dia lebih daripada langit, lebih daripada bumi, lebih daripada lebih daripada yang diciptakan. Dan selesai titik sampai situ kalau bicara wujudnya Allah. Jangan dipikir-pikir kayak langit kebayang. Kalau di atas langit itu apa ya kira-kira? Orang bilang di atas langit adalah di atas langit apa Pak? Wah ini udah pasti dah, udah top-topnya dah, udah paling top dah tuh kalau udah di atas langit. Orang bisa naik ke langit aja udah hebat, lebih-lebih di atas langit. Nah berarti itu yang disebut dengan wujud. Yang wujudnya Allah begitu bayangannya. Kidam, wujud, kidam, bako. Kidam itu berarti terdahulu. Dahulu yang tidak ada permulaan. Yang tidak ada permulaan. Namanya dahulunya Allah nggak ada permulaan. Nah ini untuk membedakan dengan dahulunya kita ada permulaan. Dahulunya Indonesia diawali dengan tahun 1. Dahulunya Indonesia dulu kapan? Zaman kuda. Zaman apa? Zaman dulu itu pasti ada permulaannya. Tapi kalau dahulunya Allah tidak ada permulaan. Wal baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Itu salah satu sifatnya. Mukhalafat lil hawadith yamu binafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Ada 20 sifatnya Allah. Kemudian ada lagi sifat Allah disebut sifat mustahil. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wujud. Kalau dia ada, akal tidak nerima. Kalau tadi sifat wajib adalah kalau tidak ada, akal tidak nerima. Allah punya sifat baqa, ya akal nerima kalau Allah baqa, sebab Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Kalau Allah ada akhirnya, ya tulisannya repot nih. Allah berhenti jadi Tuhan tahun 2024, berhenti Tuhan. Terus siapa yang jadi Tuhan lagi? Bingung kita kan? Memilih Tuhan bagaimana ini? Maka nggak masuk akal yang dibilang Allah tidak bako itu nggak masuk akal. Makanya wajib bako. Nah sekarang kebalikan yang mustahil, yaitu apabila dia ada, berarti itu akal tidak nerima.
Maka Allah mustahil al-adam. Dikatakan al-adam tidak ada Allah. Makanya hati-hati tuh Pak, kalau kita ngajarin orang mau meninggal astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau masih bisa mengucap la ilaha illallah, ajarin la ilaha illallah, ajarin sampai la ilaha. Kalau udah nggak bisa jangan la ilaha illallah, tadi cuma nyampe mati. Dibilang la ilaha mati, berarti nggak ada Tuhan dia kata. Kalau orang akhir ucapannya kagak ada Tuhan, kira-kira jadi apa ini orang? Jadi ateis, PKI, mati dalam keadaan PKI, karena dia bilang la ilaha mati, nggak ada Tuhan. Maka lihat situasi dan kondisi. Kalau dia udah nggak bisa ngucap, cuman kita ucapannya Allah, 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 langsung namanya disebut kalimat tasbih musbat. Jadi ada musbat, ada manfi. Kalau manfi itu meniadakan la ilaha illallah, diawali dengan la manfi. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Setelah kita menafikan, jadi nggak ada semua tuh, berhala nggak ada, Tuhan yang lain nggak ada, candi nggak ada, di mana di candi ada Tuhan, nggak ada. Pertama Islam begitu, la ilaha, tidak ada Tuhan kan, illallah kecuali Allah. Baru disabit, ditetepin tuh, yang tadinya kita bilang kosong semua nggak ada ya. Nggak ada semua kan, udah nggak ada semua kecuali Allah. Berarti yang ada cuma siapa? Allah. Selesai, yang lain nggak ada. Itu namanya kalau manfi dan manfi dan isbat. Pertama mengosongkan, meniadakan, kedua menetapkan. Jangan sampai orang Islam sampainya meniadakan doang, la ilaha mati. Berarti dia termasuk golongan ateis yang menganggap kagak ada Tuhan kecuali Allah, juga kagak ada di dunia. Maka sampai kalimat illallah. Kalau nafasnya udah nggak nyampe Pak, kita bilangnya minum Allah, 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 Allah. Jadi dia tinggal ngikutin Allah, 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 Allah. Berarti langsung isbatnya, langsung netepin doang, nggak pakai nafi dulu, nggak meniadakan dulu. Takutnya kalau dia pakai menyediakan, dia bilang kagak ada lagi berhentinya cuma kagak ada. Nah itulah yang disebut dengan mustahil. Nah mustahil ini mah gitu ya. Kalau kita bilang mustahil berarti kalau barang itu ada, akal kita nggak terima. Itu perkara mustahil. Bang, ini kira-kira bisa apa kagak Bang? Bisa. Mustahil ini mah. Kalau mustahil adalah kalau itu ada, maka akal kita nggak terima. Contohnya sifat adam, sifat tidak ada. Bagi Allah mustahil Allah tidak ada. Kalau Allah kagak ada, nih yang merawat langit siapa? Ya kan? Yang merawat langit siapa? Yang ngasih nafas siapa? Nah itu, karena itu mustahil Allah tidak ada. Nah, sekarang nih Pak, kita harus yakin, wajib yakin kalau Allah ada. Kalau kagak ada Pak, berhenti semua ini Pak. Benar nggak Pak? Berhenti nih, kita lagi begini, lagi ngotot. Kita yakin Allah kagak ada, berhenti mestinya Pak. Karena nggak ada yang ngatur. Kemudian wal kudus baru itu maksudnya diawali. Kalau tadi kan Allah baqo, ya Allah sifatnya baqo, Idam itu dahulu tapi tak ada permulaan. Kalau kudus ada
disebut ada tahun produksi. Ada tahun produksi. Justru Allah itu produsen. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, namanya Allah. Allah punya sifat hidam. Kalau yang bikin kudu lebih dulu. Mana ada yang bikin itu barang sama yang dibikin? Bisa nggak Pak? Yang bikin motor barang sama motornya, nggak masuk akal kan? Maka Allah itu mesti hidam. Untuk mewujudkan satu makhluk, dia harus punya sifat hidam. Karena nggak mungkin yang diwujudkan itu berbarengan dengan yang mewujudkan. Jadi harus hidam itu duluan. Maka duluannya Allah itu tanpa permulaan. Kalau ada permulaan namanya hudud. Hudud itu barang yang baru. Itu mustahil. Waturul adami, dan terjadinya ketiadaan. Padahal Allah itu baqo. Baqo artinya tidak mungkin Allah berakhir. Namanya turul adam. Mustahil Allah mengalami turul adam. Turul adam itu adalah ada masa expired. Semua ada expired Pak. Umur kita ada nggak expirednya? Mata kita ada nggak expirednya? Ada. 50 tahun, 40 tahun mata kita udah pakai alat bantu aja mata udah mulai. Istri kita ada expirednya nggak? Ada. Menopause namanya. Udah nggak lagi mengalami haid, udah nggak men. Itu namanya expired. Ya Pak, motor ada nggak expirednya? Ya, air pajaknya nggak mungkin dia bisa hidup terus ke motor. Pasti ada matinya, pasti ada matinya. Turubul adam namanya, mengalami satu proses yang disebut dengan expired. Bagi Allah nggak ada kadaluarsa, nggak ada kadaluarsa, karena itu nggak ada yang awet seawet Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita terlalu cinta sama umur, kagak boleh. Cinta sama harta kagak boleh, karena nggak ada yang abadi. Yang kita cintai yang abadi. Itu mustahil. Kemudian ada lagi sifat jaiz. Yang terakhir Allah punya sifat jaiz. Ada dan tiada, akal tetap menerima. Ada atau tidak, akal tetap menerima. Itu namanya sifat jaiz. Allah punya sifat yang begitu.